Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ika Kartika di YouTube Ika Channel dalam program Kepo bareng Ibu Dosen. Nah, sekarang saya mau mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa. Dan malam ini setelah buka puasa dan taraweh, seperti biasa, Bu Dosen akan mewawancarai tamu spesial. Ini lain daripada yang lain, berbeda dengan hari-hari kemarin. Pokoknya ini luar biasa dan pasti tidak akan bisa diduga oleh siapapun. Ditonton dari awal sampai dengan akhir karena seperti biasa sponsor dari Spekta akan memberikan hadiah giveaway. Oke? Nah, sekarang siap ya? Ready karena tamunya sudah di sini. Penasaran kan? Malam ini tamu kita adalah dari klub atau komunitas. Sekarang kita wawancarai ketumnya. Wah, siapa dia? Nah, ini ketum kita. Biasa dipanggil dengan Om Cahyo. Dan sebelahnya siapa nih Om? Om Irwan. Om Irwan. Masih dari komunitas Kalsi. Oke Om, salam kenal. Om Irwan. Kita ke Om Irwan. Siap. Om Irwan nih, udah lama ikut di komunitas mobil Kalsik ini? Lumayan lama sih Kak, dari tahun 2016 kalau nggak salah. Wah, berarti udah lama ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau Om Irwan ini aja 2016 udah gabung di komunitas Kalsik, berarti Kalsik ini sudah berapa lama berdiri? Kalsik ini menginjak 2021 itu sebenarnya sudah berjalan 5 tahun. Nanti kita anniversary di September itu menginjak angka 5 tahun. Jadi pembentukan Kalsik di September tahun 2016. Oh, jadi ini udah dari awal dong? Ya, Gak beda-beda jauh iya, lah beda ya? jauh lah. Iya. Oke, wah luar biasa. Saya juga punya kalian nanti mau masuk Join ya pasti ya. Join. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih di belakang kita tuh, background kita ini mobil Calya dengan tampilan yang luar biasa, sudah sangat-sangat dimodif. Dan saya sendiri juga kaget, surprise, kok bisa gitu kayak gini tuh. Ini keren banget tuh, nanti pokoknya bakal di slide ya, nanti di gambarnya akan dimunculkan. Tapi nanti sebelum kita masuk ke situ, kita mau wawancara dulu. Ini ngomong-ngomong nih mobil Calya ya? Iya, Calya Sigra. Ini pas Calya nih Sigra. Oh, ini Calya. Oh, ini jadi Kalsik Calya Sigra. Lampunya aja udah kelihatan tuh. Ini sound dong ya? Itu ya. Sound ya. Nah, Audio. ini berhubung malam ya, nggak enak kan kalau udah pasti dong dengan sound kayak gitu suaranya akan jedak jedug. Jadi ini agak silent, tapi kita sudah bisa bayangkan dengan sound seperti itu udah pasti suaranya kayak apa. Ini ngomong-ngomong nih, ini Om Irwan punya ya? Ya, ini sendiri. Om Cahyo. Om Irwan, tadi saya sempat lihat sedikit, sebentar singkat, tapi buat saya luar biasa, takjub kok bisa sampai kayak gitu. Itu dimodif kayak gini tuh perlu waktu berapa lama? Ini sih lumayan cukup lama sih Kak. Bertahap ya? Iya, bertahap sistemnya. Jadi awal-awal ya konsep kan nggak kayak gini dulu Kak gitu kan. Jadi mainnya kayak standar dulu gitu, yang sering kayak buat harian gitu. Kan namanya kok di komunitas ada yang sering ngeracun istilahnya kalau di komunitas tuh, nawar-nawarin gini kayak gitu. Udah lu masang ini, jadi ya emang sisi lain emang dari hobi juga sih kayak gitu. Jadi
ya udahlah menurut hati oke, ya udah garap satu kayak gitu. Udah terus dapat selang berapa bulan gitu kan, ada inisiatif kalau ada dana gitu, langsung garap lagi kayak audio kayak gitu kak. Jadi nggak langsung kayak brak kayak langsung jadi nggak gitu, jadi ada prosesnya. Ada proses, Iya. ada tahapannya. Betul. Jadi ini apa namanya tuh, ini tuh saya jadi saking luar biasanya saya jadi bingung mau nanya apa. Saya bingung banget ini mobil kok jadi keren gitu. Ngomong-ngomong ini untuk sampai seperti ini ya ngemodifnya. Kalau boleh tahu habis berapa? Jangan-jangan lebih mahal ngemodifnya daripada harga mobilnya. Luar biasa nggak sih? Ini saya jadi tertarik, cuman kayaknya duitnya kenceng banget ya ini. Makanya itu tadi mungkin bertahap, selain memang karena ada masukan dan racun Betul. dari kawan-kawan komunitas, juga pasti koceknya juga yang nggak sedikit dong ya. Pasti namanya kita dimodifikasi ya, biaya pun nggak ada yang ya di bawah, ibaratnya udah lumayan lah gitu istilahnya kan. Di sedikit ngebangun ya, kalau dihitung-hitung dari nol ya kayak sampai sekarang ini sih ya mungkin dapat satu harga mobil baru lagi kayak kali gitu. Mobil loh, luar biasa ya. Aduh ini hobi soalnya Hobi. ya. Nah, tapi kan kita ngebangunnya kan nggak langsung segitu, berjalan bertahap. Jadi Nabung ya. nggak berasa jadi segini jadinya. Ya. Ini pasti suaranya ini banget ya. Ya lumayan sih. Oh ini, coba satu lagi saya mau tanya. Ini pasti pernah ikut kontes, Kalau kontes sering ikut. pernah juara. Kalau dimodifikasi kan dia sistemnya dapat kategori gitu. Kita main per the best kayak misalnya per acara kan minimal 50 kategori gitu. Jadi satu mobil kita berapa bisa dapat kategorinya gitu. Di modifikasi saya kategori sudah dapat 3 atau 4 ya kayak gitu. Di berapa ya event acara nggak tahu ya pokoknya. Iya. Terus kalau di audio pun ibaratnya yang kayak gini, sebelumnya kan ngebangun untuk harian. Nah pas di tahun kemarin pertengahan tuh saya ngebangun untuk main di kontes audio juga kayak gitu. Kebetulan pas itu mau ngebangun emang jangka 1 bulan ada event acara kayak Asia gitu, USACI sebutnya. Itu waktu itu langsung ikut acara itu langsung juara 2 dapat tuh. Luar biasa. Sekarang kita wawancara Om Cahyo nih. Om Cahyo, komunitas Kasih ini sudah berapa anggota? Semenjak berdiri tahun 2016 sampai dengan saat ini ya alhamdulillah kita termasuk salah satu klub terbesar nih di Indonesia nih Kak. Jadi saat ini kita member sudah hampir 5.500. Nah, 5.500 ini kita tersebar di seluruh Indonesia. Kebetulan kita punya 62 chapter penghubung dari pusat dengan daerah chapter itu dari Aceh sampai Papua. Nah, ini kan pasti ada yang awam nih. Chapter tuh boleh sedikit dijelaskan Iya. apa itu chapter? Kalau chapter ini kalau kita analogikan, kalau misalkan di sistem pemerintahan, chapter itu kayak tingkat kotanya. Kabupaten, kota itu chapter. Nah, sebelum chapter kita ada namanya wilayah. Biasanya kalau analogi daerah itu wilayah administrasi sebutannya adalah provinsi. Nah, jadi kita turun dari Dewan Pengurus Pusat masuk ke Dewan Pengurus Daerah, langsung masuk ke Dewan Pengurus Chapter. Nah, ini yang kita bangun secara sistem wilayah kerja administrasi, sehingga Dewan Pengurus Wilayah sampai dengan daerah sampai dengan chapter itu sebagai rantai organisasi ikut membantu gitu ya, mengembangkan klub Klasik kita ini, di betul. setiap daerah. Oke. Ininya apa ya? Komunitas ini pastikan dibuat untuk suatu tujuan ya, tujuan atau mungkin bisa manfaat atau apapun itu. Kira-kira kalau boleh saya tahu apa saja sih? Semenjak kita dirikan itu konsepnya kita adalah klub bukan komunitas. Jadi klub ini yang pasti punya aturan, biasanya kita sebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk mengatur semua member-member kita. Nah, sesuai visi misi yang pasti secara garis besar Kalsik itu ikut membantu gitu ya. Yang pertama adalah kegiatan sosial, baik itu dari member sendiri ataupun masyarakat. Jadi kita benar-benar pengen organisasi itu berfungsi, tidak hanya member tapi juga masyarakat luas.
Nah, banyak biasa bencana kita itu turun semua dengan kegiatan sosial. Yang kedua, pasti kita juga membantu pemerintah nih. Kan biasa di jalanan itu banyak pengendara itu tidak tertib. Makanya kita selalu terus mengedukasi nih para member kita sebagai pelopor keselamatan berkendara ya, ikut membantu pemerintah, kesadaran berkendara, kesadaran berlalu lintas, kita selalu bawa itu. Nah, pasti yang ketiga, dalam sebuah wadah kita organisasi, tentunya benefit khusus buat member adalah ajang silaturahim nih. Karena silaturahim ini yang sangat penting biasanya sebagai esensi sebuah klub atau komunitas. Dengan silaturahim ini apalagi kita satu wadah, itu korsanya sangat kuat. Jadi kalau di jalan saling membantu, misalkan ada problem, ada trouble pada mobilnya, member setiap wilayah itu saling memantau, monitor. Misalkan kita lagi perjalanan ke Jawa, ke Sumatera, itu member-member setiap wilayah akan memonitor jika terjadi ada permasalahan. Betul. Yang pasti yang terakhir adalah benefit buat member itu sendiri. Bagaimana Kalsik sebagai organisasi yang bisa membawa ke prinsipal seperti usaha-usaha di otomotif kayak ATPM, Daihatsu, Toyota, ataupun prinsipal-prinsipal lainnya untuk menjalin sama mereka nih untuk kerjasama yang mutualisme saling menguntungkan. Jadi mereka dapat benefit feedback positif dari sebuah transaksi, member kita pun mendapat promo-promo yang menarik nih dari prinsipal. Nah itu yang terus kita gandeng dan kita kuatkan untuk benefit buat member, sehingga ya gabung di klub itu tidak hanya hura-hura aja nih, tapi ada berbagai macam benefit yang bisa dinikmati oleh member. Wah, luar biasa, setuju sekali. Setuju banget ya kalau beliau ini jadi ketum, dan setuju juga dengan pendapatnya. Karena Om, sebetulnya saya juga malu bilangnya, enggak dong, malu tapi bangga. Saya juga jadi ketua komunitas mobil nih Om, regional Jabodetabek SCI. Wow, mantap. Silver Car Indonesia. Jadi setuju banget memang. Jadi komunitas itu enggak cuma hura-hura ya Om, tapi juga bisa memberikan manfaat dan banyak hal yang positif lainnya gitu. Daripada kita ngumpul-ngumpul nggak jelas ya Om Irwan gitu. Jadi ya memang istilah-istilah Om dan Tante chapter tadi saya mau ngetes aja sih beliau nih ketum supaya bicara banyak, karena awal saya ketemu beliau itu pendiam, ternyata cocok ngobrolnya ya, ternyata oke jadi ketum nih. Tas dulu dong, ya. Ini saya penasaran juga sama ini mobil Sigra ya Om. Iya betul. Ini lucu juga ya, ada itu loh, ada botol dan minibar. Jadi kalau ditutup ininya tuh kelihatan nggak sih Om dari luar? Apa nggak kelihatan karena kacanya kan memang sudah pakai lapisi kaca ini kan, lumayan gelap 80%, jadi nggak kelihatan. Jadi kayaknya setiap anggota di komunitas itu pasti satu sama lain, wah saya harus ngemodif gini nih, gitu ya. Sebenarnya nggak juga sih, ya. kadang ya emang satu kan tergantung niatnya juga sama hobinya juga gitu. Kalau gini mah ibaratnya sambilannya tergantung orangnya juga. Betul. Karena kan nggak semuanya orang suka kayak gini gitu, ada audio ada apa kan gitu. Soalnya kan satu mungkin kendaraannya untuk masih dipakai untuk keluarga kayak gitu. Nah tambahan juga ya, sebenarnya beberapa hobi di komunitas itu ya kan yang perlu kita buat wadahnya nih, karena teman-teman ini sudah berkreasi. Kalau menurut saya adalah seni dari kreasi ini yang komunitas itu perlu apresiasi. Makanya kita membuat wadah dari berbagai macam hobi. Misalkan hobi modifikasi, modifikasi itu di dalamnya ada audio atau modifikasi yang lain, atau kita juga ada yang namanya wadah lagi yang disebut dengan rakom. Jadi kalau klub kan identiknya dengan radio komunikasi juga nih, biasanya ada rapi, orari. Nah kita juga bentuk nih, jadi berbagai macam hobi dari setiap member di dalamnya itu kita bina. Karena menurut kita adalah orang-orang tersebut adalah talent dalam membantu komunitas, ikut membesarkan komunitas dengan berbagai macam hobinya tadi. Karena biasanya ya itu tidak hanya mobil sebagai alat pemersatu kita, tapi
member itu akan muncul nih dengan hobi masing-masing. Ada radio komunikasi, ada audio, modifikasi, ada drag, ada slalom. Itu kita berikan wadah semua. Itu kita sebut dengan talent. Nah, talent-talent ini yang kita jaga karena talent-talent ini yang ikut memberikan sumbangsi ya besar juga buat klub sebagai eksistensi klub biasanya. Nah, biasanya ini kita jaga supaya member merasa, oh saya udah habis uang banyak, saya udah ikuti A B C tapi nggak ada apresiasi. Ini kan yang kita anggap bahwa talent-talent ini yang kita perlu jaga juga. Selain member-member yang ya hobinya biasa lah gitu, nggak ada di rakom, nggak ada di audio, nggak ada di modifikasi gitu. Jadi kita rangkul semua mereka supaya tetap semangat sih gitu. Tetap semangat, ini lagi nambah nambah modifnya, nambah bangunnya lagi gitu. Jadi kita tetap jaga mereka. Ya, jadi ternyata istilah talent itu bukan hanya dalam sinetron, tapi dalam sebuah komunitas mobil pun ada talent. Jadi buat kalian semua yang punya karya atau sigra bisa gabung dong di komunitas kalsiknya Om Cayo. Dan buat kalian semua yang juga punya mobil silver, gak apa-apa sih, gak silver juga bisa gabung di komunitas aku. Ya pokoknya hidup komunitas klub mobil buat semuanya. Ngobrol panjang lebar, sekarang saya mau tanya nih, barangkali kalian semua mau masuk kalsik. Kita tanya apa syaratnya dan bagaimana caranya. Bagaimana Om? Ya, buat teman-teman yang ingin join di Kalya Sigra Club bisa kontak informasi Instagram di bawah ini ya. Jadi nanti informasinya dijelaskan oleh humas kita. Oke, jangan lupa. Dan yang terakhir, seperti biasa, ada 3 pertanyaan untuk 3 pemenang. Dan nanti setiap pemenangnya akan mendapatkan 1 hadiah dari sponsor Spekta. Nah, saya sekarang akan memberikan wewenangnya Om Cayo dan Om Irwan untuk memberikan 3 buah pertanyaan. Ayo Om Cayo. Oke, buat teman-teman semua yang tadi menyimak informasi dari kita, pertanyaan yang pertama nih kayaknya cukup mudah kalau yang tadi menyimak nih. Kapan bulan apa Kalya Sigra Club ulang tahun? Nah, kayaknya mudah nih. Gampang banget pasti itu. Satu. 2. Om Irwan, 2 Om. Pertanyaan dari saya sih seputar modifikasi lah ya. Apa talent apa saja yang dibina oleh Kalya Sigra Club? Nah, tadi mudah juga tuh. Talent-talent yang kita bina apa aja tadi ya? Ada pilihannya tuh, ada berapa ya? 4 atau 5 ya? Ya, pokoknya bisa nyebutin 4, menang ya. Betul. 2. 1 lagi. Yang ketiga mungkin seputar ulang tahun kami Kalya Sigra Club di tahun 2021. Kalya Sigra Club ini menginjak umur yang keberapa? Nah, ini lebih mudah lagi tadi nih kalau menyimak ya. Itu aja. Jadi itu 3 pertanyaannya. Jangan lupa nanti dijawab dan dikomen di bawah ini. Dan nanti pengumuman pemenangnya minggu depan. Dan sekarang saya akan umumkan 3 pemenang dari YouTube Budosen, kepo bareng Budosen yang minggu lalu. Saya jadi belepotan deh ngomongnya. Pokoknya ditunggu ya siapa pemenangnya. Nanti saya tulis di bawah ini. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan, menonton, dan menyimak YouTube Ika Channel dengan program Kepo Bareng Budosen. Jangan lupa akan kembali di Jumat depan. Salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Om. Semula aku tak percaya dengan ketulusan cinta sucimu, dan aku ragu
karena usiamu masih terlalu muda dariku. Tetapi ku salah menduga kedewasaan